Bagaimana rasanya kalau saudara dimanfaatkan oleh orang lain? Orang lain mengambil keuntungan dari hidup saudara dengan cara yang tidak adil. Pasti semua kita akan kecewa. Tapi sadarkah kita sering memanfaatkan Tuhan? Pertanyaan bagi kita, apakah kita yang mau menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan? Atau selama ini kita memperalat Tuhan untuk memenuhi keinginan kita? Pada awal sekali Paulus bertobat, Yesus berkata kepada Ananias dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain seperti raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dari sejak awal, Yesus sudah berkata, ini Paulus akan menjadi alat bagiku, alat kemuliaan bagiku. Itu sebabnya bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, bagi kita bagaimana, saudaraku? Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus semuanya, apakah hal ini sama dalam hidup kita? Nah, kata memperalat atau memanfaatkan itu sama dengan menjadikan orang lain menjadi sarana untuk mencapai tujuan kita. Seperti umpamanya, bayangkan betapa sakit rasanya kalau saudara sudah pernah menolong seseorang dari jurang persoalan yang dia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Lalu pada waktu saudara sudah menolong dia, saudara justru dimanfaatkan lagi olehnya dengan mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari hidup saudara. Dia bisa menjual nama saudara, sesudah saudara bayarkan semua utang-utangnya di rumah sakit, dia kembali datang lagi kepada saudara, minta modal usaha, dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira perasaan saudara? Jengkel pasti. Kebayang gak saudara bagaimana perasaan Tuhan kita buat? Ada banyak tipe kita yang sering sekali memanfaatkan dia yang sudah menebus kita, saudaraku. Sama seperti kita menolong orang lain dari jurang persoalan tadi. Dia sudah menolong kita dari jurang maut dan menyelamatkan kita. Tapi sesudah kita diselamatkan olehnya dari hukum dosa, apa yang kita lakukan? Satu, kita hanya ingin diberkati dan tidak mau mengabdi atau melayani. Itu sifat yang ingin memanfaatkan Tuhan untuk tujuannya, keinginannya sendiri. Inginnya hanya diberkati. Tapi untuk mengabdi kepada Tuhan, membesarkan nama Tuhan, melayani Tuhan, jauh dari buat pikirannya. Bahkan tidak pernah terpikir barangkali olehnya. Ini tipe manusia pertama yang suka sekali memperalat Tuhan untuk mendapatkan keinginannya. Yang kedua, menggunakan statusnya sebagai orang percaya atau orang yang sudah diselamatkan sebagai hak untuk diberkati, untuk diperhatikan orang lain, untuk diperhatikan gereja, untuk terus dimengerti. Dia sering berkata, masa gereja seperti itu, masa orang Kristen seperti itu tidak punya belas kasihan dan seterusnya. Karena sebetulnya dia hanya ingin diperhatikan. Dia ingin memanfaatkan statusnya sebagai orang percaya itu untuk menuntut sebanyak-banyaknya pengertian orang lain, belas kasih orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang hanya mau terima yang baik saja. Ini kisahnya sama dengan istri daripada Ayub, saudaraku. Oh, ketika Tuhan memberkati mereka, dia tidak pernah komplain terhadap Tuhan. Tapi waktu Tuhan memberikan sebuah pelajaran penting dalam kehidupan mereka, dia berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dengan Tuhanmu itu, kutukilah dia. Apakah begini model kita, saudaraku? Saat Tuhan memberkati kita dengan segala kemudahan, bahkan membuat semua pekerjaan usaha kita lancar, kita puji sanjung dan berkata haleluya setiap hari. Tapi ketika Tuhan izinkan kita melewati saat-saat yang susah, musim paceklik,
Apakah kita mengutuki dia dan berkata engkau tidak sayang kepadaku, bahkan mungkin berkata Tuhan tidak ada. Dan tipe yang keempat, orang yang memanfaatkan, memperalat Tuhan adalah orang yang menggunakan kepercayaan, menyalahgunakan kepercayaan Tuhan. Dia menggunakan kepercayaan Tuhan itu dengan cara semena-mena untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal Tuhan maksudkan kepercayaan Tuhan itu dipakai untuk kepentingan memuliakan Tuhan. Jabatannya di gereja sebagai pemimpin gereja, bahkan sebagai gembala, barangkali dipergunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Kemampuan dia untuk berkhotbah, untuk menyampaikan firman Tuhan dijadikannya sebagai alat bisnisnya sendiri. Bahkan dengan cara pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan itu dia pakai untuk mencari nafkah. Tanpa pernah berpikir itu adalah sama dengan memperalat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menghindari 4 hal ini. Karena sesungguhnya kita tidak pernah dirancang oleh Tuhan untuk memperalat Dia bagi keinginan-keinginan kita. Tapi sebaliknya, Tuhan mau kita menjadi alatnya untuk memuliakan Dia. Jangan memperalat Tuhan, tapi jadilah alat bagi kemuliaan Tuhan.